Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada suratul Maidah ayat yang ke-66 pada kajian yang telah lalu. Kita akan lanjutkan beberapa ayat, mungkin 6 ayat insyaallah. Kita baca terlebih dahulu dengan perlahan dan tartil. Nanti kita akan coba untuk menggali, mentadaburi isinya agar supaya kita paham apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya membaca Al-Quran bukanlah seperti membaca buku, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk rahmatan lil alamin, bahwasanya Al-Quran adalah semuanya berisi kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga pasti akan ada hikmah di dalam setiap ayat-ayatnya agar supaya kita bisa memahaminya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Di sini tulisannya sedikit berbeda kan? Kalau banyak yang tidak ada harakatnya, tapi kita mulai belajar membaca mana yang harus dhammah, mana yang harus fathah, mana yang harus kasrah ketika kita membaca. Ya, ketika ada isim, ada kata benda dimulai dengan huruf, ada ba, lam, ada min, ada fa dan sebagainya, itu pasti isimnya nanti berharokat kasrah. Contoh bismillah, bismillah mesti bismillahi, tidak mungkin bismillah atau bismillahu. Paham ya? Itu contoh. Ya, di sini
wa harusnya bukan wallahi tapi wallahu, karena di sini isimnya maf'ul. Jadi kita mulai sedikit mempelajarinya. Terus setiap kata-kata di depan inna pasti berharokat fathah, ya pasti. Jadi kita walaupun tidak ada harokatnya, kita otomatis membaca innallaha, bukan innallahu atau innallahi. Paham ya? Ini karena yang biasa kami tampilkan saya bagiannya hilang. Jadi saya mengambil dari tulisan yang lain, tapi tidak apa-apa, kita membaca bentuk tulisan Quran yang sedikit berbeda. Mungkin kalau di Quran bukan kecil ada tanda berhentinya, di sini sama sekali tidak ada. Tapi tidak apa-apa, nanti ketika harus berhenti saya berhenti. Kita lanjutkan. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta yuqimut tawrata wal inzil. والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم. Maaf, ini kita berhenti di sini saja. والإنجيل وما Rabbikum. Berhenti di sini. Kalau ada mad tabi'i ketemunya huruf hamzah di depannya, kita biasakan membacanya dengan panjang, 4 harokat lah minimal. Kalau ada bacaan panjang lah, ya, matobi yang ketemu hamzah, ketemu wawu atau ketemu ya, oh di depannya ada hamzah, kita biasakan membaca panjang 4 harokat, jangan hanya 2 harokat. Ini akan menambah keindahan bacaan Al-Quran. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. فلا تعس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله
تحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا kan ada Bani ketemu Hamzah 4 harokat, Ro ketemu Hamzah ini juga 4 harokat, ini Na ketemu Hamzah itu 4 harokat. Itu maksud yang saya maksudkan tadi ya, dibiasakan seperti itu. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa fariqan kadzabu fariqan kadzabu. Saya ulang dari sini. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ada yang susah membacanya. Ini banyak yang tidak ada harokatnya. Gampang ya? Sing gampang. Yang lain mau untuk bisa mengikuti kalau masih susah. Wa khasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sampai ayat yang ke-72. Ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita hal-hal yang sudah lampau dari ayat-ayat sebelumnya. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang, mengharamkan kaum muslimin untuk mengambil teman-teman dekat, memimpin sahabat karib dari golongan Yahud dan Nasara dan orang-orang kafir, itu karena memang secara hakikatnya adalah mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan bahwasanya segala macam tabiat, segala macam hal-hal yang sekiranya mendekatkan diri kita kepada golongan mereka, kita jauhi, ya, kita jauhi sebisa mungkin, karena Allah memerintahkan seperti itu, berarti akan ada dampaknya bagi kita. Rasulullah sendiri mewanti-wanti kepada kita untuk senantiasa menyelisihi golongan secara umum adalah non-muslim. Akan tetapi orang-orang sekarang itu banyak ngeyelnya. Ya, kalau kita katakan kita tidak boleh meniru orang Yahudi, kata mereka aneh ya. Itu sunat kan juga tradisi Yahudi, kenapa tidak dilarang gitu. Mereka tidak paham agama, ya, tidak paham agama. Mana yang Islam, mana yang Yahud, mana yang Nasoro. Kita harus paham, ya. Orang-orang dari zaman Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh, ya, bahkan Nabi Nuh, semuanya dinamakan orang Islam sebenarnya, ya. Sementara Yahud dan Nasara adalah kelompok yang keluar dari Islam, sehingga mereka membuat agama yang baru. Pokok intinya ajaran mereka sama dengan ajaran kita dahulunya sama, dan agama mereka apa? Islam, ya. Karena Bani Israel, Yahud dan Nasara itu keturunan Nabi Ibrahim, ya. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun itu pesan ya Nabi Yakub kepada anak cucunya. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam di surat Al-Baqarah yang sudah kami jelaskan. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak berpegang dengan agama Islam yang benar, makanya keluar dari agama Islam, sehingga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dinamakan Yahudi dan Nasara, karena agamanya bukan Islam lagi. Akan tetapi orang-orang dahulu, Yahudi zaman dahulu ada beberapa yang Islam. Nasara sama saja, zaman dahulu ada beberapa yang Islam. Kalau yang sekarang semuanya sudah keluar dari Islam. Paham gitu? Ini agar supaya kita memahami, ya, karena ini ibrah, ini pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya kita tidak meniru mereka, ya. Jangan menyerupai orang-orang kafir, karena barang siapa menyerupai orang-orang kafir itu berarti mereka adalah golongan dari mereka. Kita merupakan golongan dari mereka. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hal-hal yang seperti apa? Untuk hal-hal yang menjadi ciri khusus daripada mereka di dalam peribadatan mereka, bukan hal-hal yang lain. Ya kalau madang misalnya ya semua orang juga maka termasuk sunat ini. Sunat ini ajaran Nabi Ibrahim, bukan meniru Yahudi dan Nasara, bukan. Itu ajaran Islam. Ya, termasuk di dalam ajaran Yahud dahulu dan Nasara, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengajarkan sholat, semuanya mengajarkan puasa. Akan tetapi yang sekarang sudah hilang semuanya oleh orang-orang yang mengaku Yahudi dan Nasrani. Termasuk di dalamnya penyembelihan hewan kurban, itu orang Yahudi, orang Nasrani, di kitab suci mereka ada. Ya. Karena memang sumbernya adalah sama. Kita kaji isinya. Ya ayyuhar rasul, hai rasul. Ini yang diseru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik. Apa balik? Mubalik apa? Mubalik apa mubalik? Menyampaikan, ya. Mubalik berarti orang yang menyampaikan. Balik itu perintah. Sampaikan. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah? Ma unzila ilaika min rabbika. Apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Perintah untuk menyampaikan adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Ya, ini sungguh sangat berat. Panjenengan bayangkan di negeri yang lingkungannya menyembah berhala. Lingkungannya, gampangannya ya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu musyrik. Apa yang terjadi kira-kira kalau zaman sekarang? Kerutuk ya. Itu. Makanya ada dua kemungkinan secara logika. Yang pertama adalah orang yang hakul yakin bahwa itu adalah benar. Yang kedua adalah orang gila katanya. Itu ada dua kemungkinan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, wa ma huwa bimajnun. Rasulullah tidak majnun, tidak gemblong. Akan tetapi Rasulullah karena sudah mengetahui bahwa harus menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat manusia, sehingga semuanya disampaikan apapun resikonya. Gitu. Kalau sekarang mikir-mikir nih. Orang mau menyampaikan kebenaran
di lingkungan yang tidak menyukai kebenaran, pasti akan berpikir 1000 kali. Fa'ilam taf'al, dan jika kamu tidak melakukan, ya, fama ballaghta risalata, ya, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya, kamu tidak menyampaikan amanat Allah, perintah Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Maka ketika Rasulullah tidak mau menyampaikan, berarti Rasulullah tidak amanah. Tidak amanah. Akan beresiko luar biasa besar. Makanya walaupun keadaannya seperti apa, Rasulullah sampaikan kebenaran, semuanya disampaikan, apapun resikonya. Kita lanjutkan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjamin, ya'simuka ini melindungi Rasulullah dari manusia, dari godaan manusia, dari gangguan manusia. Ya, makanya sampai akhir hayatnya beliau alhamdulillah selamat, ya, tidak dibunuh. Ya, karena ada nabi-nabi terdahulu ada yang dibunuh, termasuk Nabi Isa, ya. Nabi Isa akan tetapi mau dibunuh. Nabi Isa itu mau dibunuh, akan tetapi tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, akan tapi diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Isa ada yang dibunuh oleh Bani Israel ini, ya. Karena memang seperti itu keadaannya manusia dari zaman dahulu kala. Ketika diajak kepada kebenaran, orang gelem, karena rata-rata kebenaran itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Penak-penak kok dilarang, makanya seperti itu. Sehingga ada berapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk qaumal kafirin, orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi hatinya dari mendapatkan petunjuk. Itu kafir di sini adalah orang-orang yang bermakna orang-orang yang tidak mau membuka hatinya. Ya, kafir sendiri, kafaro sendiri artinya menutup, ya. Jadi dia tidak mau mendengarkan Al-Quran, menutup hatinya untuk kebenaran. Ini kebanyakan orang-orang yang mengkafiri Al-Quran adalah mereka tidak mau membuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kita lanjutkan. Kul, katakanlah, ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, lastum ala syai'in, kamu tidak akan dianggap, ya, lastum ala syai'in, kamu tidak akan dianggap apa-apa. Orang dianggap oleh Allah, maksudnya ini, ya, kamu tidak akan dianggap oleh Allah. Hatta, sampai kamu tuqimut Taurat wal Injil, sampai kamu menegakkan Taurat dan Injil dengan sebenar-benarnya. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari Tuhanmu kepadamu. Ya. Ini peringatan bagi ahlul kitab. Kita ahlul kitab lah, bukan secara istilah tidak, tapi secara bahasa iya. Kita kan diberi kitab, orang Islam, ya, orang Islam masuk. Makanya kalimat ini khitabnya kepada ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasara, mereka yang diberi Taurat dan
Injil. Akan tetapi secara umum kaum muslimin termasuk ahlul kitab. Makanya sama saja. Kita tidak akan dianggap ketika kita tidak menegakkan Al-Quran. Paham gak? Itu. Ini kitabnya kepada Bani Israel, kepada ahlul kitab. Lastum ala syai'in. Kamu tidak akan dianggap oleh Allah orang yang beragama. Ya. Sampai kamu menegakkan Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau Taurat dan Injil yang ada sekarang semuanya sudah campur aduk, ya, ada banyak tambahan dari manusia, sehingga tidak mungkin orang sekarang itu mau menegakkan Taurat dan Injil karena sudah bercampur. Yang ada mereka semuanya harus beriman kepada Al-Quran. Gelem ora gelem ya syukur, ora gelem ya berdoa. Itu seperti itu. Ya. Ini peringatan bagi kita semuanya, kaum muslimin, ketika kita tidak menegakkan Al-Quran dengan benar, maka kita tidak dianggap sebagai seorang muslim oleh Allah. Ini kalimatnya simpel, lastu ma'ala syai'in. Kamu tidak akan dipandang kalau kamu tidak menegakkan Al-Quran. Kita lanjutkan. Wala yazidanna, dan sungguh yazid akan menambah, katsiran minhum, kebanyakan daripada mereka, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Ya, kita perlahan biar panjangan paham. Jadi kebanyakan orang Yahudi, ya, terhadap Al-Quran itu tidak akan menambah keimanan mereka, tidak. Kebanyakan daripada ahlul kitab. Berarti memang tidak semuanya. Ada beberapa dari ahlul kitab yang ketika membaca Al-Quran langsung menangis, ada. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar. Sama seperti Taurat yang mereka pelajari, sama dengan Injil yang mereka pelajari. Makanya ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka yang mempelajari Taurat maupun Injil itu memahami betul, sampai ciri fisiknya Rasulullah hafal. Karena apa? Di Taurat dan Injil itu ada. Itu. Akan tetapi kata Allah, tidak akan menambah kecuali tughyanan wa kufran. Ya, tidak menambah keimanan, akan tapi malah tambah tughyanan, kedengkian, wa kufran, dan kekafiran. Itu. Ini alasan-alasan kenapa mereka dengki, ya ya, tabiat manusia yang mengutamakan hawa nafsu. Ketika mereka mengikuti kebenaran, otomatis mereka harus merelakan, ya, dunia yang mereka miliki. Biasanya kepenak, akeh sing ngirim. Gampangan itu ketika membenarkan Al-Quran menjadi orang asing ngirim, itu contohnya. Sehingga mereka rata-rata ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran tidaklah menambah kecuali kedengkian dan kekafiran. Lalu Allah melanjutkan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, janganlah kamu sedih atas kaum-kaum yang kafir.
tidak usah sedih ketika ada orang dijelaskan kok ajek baik, ora usah sedih. Mengapa sedih? Ya kita kadang-kadang ya sebagai keluarga mungkin yang panjenengan punya siapa salah ya anak atau kakak adik dan sebagainya, kepengennya kayak ngapa kon gelem sholat misalnya, tapi sekali lagi ya ketika tidak bisa ya kita tidak bisa bersedih. Tapi bang jenengan menung saya tetap ya sedih ketika kita melihat punya saudara, punya siapa yang belum menjalankan syariat agama Allah. Tapi di sini ya khususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diperintah oleh Allah untuk jangan bersedih kepada orang-orang yang kafir, orang-orang mereka ahli kitab yang menolak kebenaran Al-Quran. Rasulullah tidak usah bersedih ya, karena memang Allah sudah menjanjikan akan agama Islam akan diperkuat, sehingga ketika ahli kitab mereka tidak banyak yang mendukung Rasulullah, Rasulullah tidak perlu bersedih. Nah kan tapi ya manusiawi, Rasulullah juga merasa sangat sedih ketika pamannya ya Abu Lahab, Abu Thalib tidak beriman. Padahal kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu benar-benar memusuhi. Kalau Abu Thalib ini itu menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang gelem lebu Islam sayangnya. Sampai akhir hayatnya pamannya Rasulullah itu mati dalam keadaan musyrik. Kita lanjutkan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, walladzina hadu, orang Yahud, wassabiun, dan orang-orang sabiin. Sabiin itu istilah ya untuk orang-orang para ulama banyak ada sedikit perbedaan tafsir ya. Ada yang mengatakan para penyembah matahari atau orang-orang selain daripada Yahudi dan Nasara dan kaum muslimin, itu disebut dengan sabiun. Wan Nasara dan Nasrani ya. Di sini kadang-kadang ada orang yang berpikiran nyeleneh ayat ini ya. Siapapun orangnya, orang Muslim, orang Yahudi, orang Sabiun, orang Nasrani, barang siapa amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal salih, fala khaufun, maka tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini secara lengkapnya kalimatnya seperti itu. Kadang-kadang ada ahli tafsir yang nyeleneh di Indonesia khususnya, dan itu gelarnya profesor, sayangnya mengatakan bahwasanya ayat ini mengandung pengertian agama apa-apa baya olih. Karena di sini disebutkan, ya kan di sini secara sepintas seperti itu, ya. Innalladzina amanu, orang Muslim, orang Yahudi, orang Sabiun, orang Nasrani, sing penting percaya karo Gusti Allah, karo hari akhir, dan berbuat baik, maka masuk surga. Itu ada orang yang menafsirkan seperti itu, dan katanya pakar hadis yang terbaik se-Asia Tenggara, jere siapa ya? Ini ya.
Kadang-kadang banyak kalau dengan suka membaca tafsir-tafsir nyeleneh itu seperti itu. Quran itu boleh ditafsirkan oleh siapa saja katanya. Boleh berbeda tafsir katanya. Ini kan lucu jadinya. Terus mana yang benar? Kalau masing-masing orang menafsirkan Al-Quran, pasti masing-masing orang pemikirannya sendiri-sendiri. Makanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus punya patokan. Tafsir boleh, tapi tidak boleh keluar daripada tafsir Rasulullah beserta sahabat Rasulullah beserta kaum salaf soleh. Ini patokan kita. Kalau semuanya menafsiri ya repot. Gini betul. Mau orang ngerti maca seayat ditafsiri dewek ya repot mbok. Contoh seperti ayat ini, ya. Ini sama maknanya dengan surat Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Jangan bisa baca. Ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Kalau di surat Al-Baqarah redaksinya Nasara terlebih dahulu baru Sabiin. Gitu. Ya. Ini maknanya apa? Tafsir yang benar bahwasanya ya orang-orang Yahud, orang-orang Sabiun, Man-Nasara, semua manusia barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, ini harus kita pahami. Ketika seorang itu mengaku beriman kepada Allah, otomatis dia harus ngandel maring Al-Quran. Mudah nggak betul? Orang Yahudi, orang Sabiun, orang Nasara, ketika dia mengaku beriman kepada Allah, berarti harus beriman kepada Al-Quran, mengakui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya. Ini penafsiran yang benar, jangan sekarang PDW. Paham gitu? Itu kalimatnya seperti itu. Man amana billah, apa cukup percaya Nabi sallallahu percaya kepada Allah, harus percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada qadar, kepada hari kiamat. Rukun iman itu ada 6. Jadi tidak benar kalau ayat ini dijadikan sandaran bahwa semua agama adalah baik. Ya menurut pemeluknya ya silahkan saja. Tapi inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, dia akan tersesat. Kita yakin, karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang punya penafsiran nyeleneh ini lupa ya bahwa ada inna dina indallahil Islam. Dan itu sayangnya ya banyak pengikut. Kenapa? Ya karena itu jarang membaca Al-Quran, jarang mentadaburi Al-Quran, sehingga tidak paham. Nah. Dan itu tidak cukup dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, termasuk juga di dalamnya harus amila salihan, harus beramal salih. Amal salih syaratnya ada 2, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah. Bagaimana dikatakan mereka akan masuk surga kalau amalannya jauh dari Rasulullah? Kalau amalannya ngarang sendiri, konsolat malah tembangan. Ya silakan saja, saya sih tidak silakan saja, tidak masalah. Lakum dinukum
Tapi jangan mengharap masuk surganya Allah. Karena di sini syaratnya harus beramal sholih. Amal sholih juga tidak bisa dikatakan sholih kalau dasarnya tidak beriman. Lah nyong tau rasa sholat rasa ngapa nyong sing penting apik karo wong. Ana wong butuh duit tak wae, ana wong gawe masjid duwe salat tanya ngedap. Itu kan berarti beramal sholih ya. Secara bahasa, akan tetapi itu tidak berguna di mata Allah. Makanya walaupun ya ada orang non muslim baik awean ya dan sebagainya, itu tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat pahala dari Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, hanya 3 ayat waktunya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Mudah-mudahan 3 ayat ini dapat membuat keimanan kita semakin bertambah ya. Kita semakin yakin akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran agama Allah tabaraka wa ta'ala. Satu yang pasti bahwa ilmu-ilmu yang kita miliki tidak akan berfaedah bagi kita kalau kita tidak berusaha mengamalkannya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Itu. Monggo kita berlomba-lomba berbuat baik ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.